Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurali Fendriani dari kelas 63 3C31. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konservasi satwa liar dengan tema upaya untuk melindungi satwa liar. Apa itu konservasi satwa liar? Konservasi berarti mencegah pemborosan sumber daya. Konservasi satwa liar dapat didefinisikan sebagai praktik untuk melindungi spesies hewan dan habitatnya. Aktivitas manusia seperti pertanian, penebangan, dan perburuan liar biasanya merupakan penyebab terbesar kepunahan bagi flora dan fauna, serta hilangnya keanekaragaman. Selama 4 dekade terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan beberapa spesies hewan mendekati kepunahan, dengan perkiraan hilangnya sekitar 10.000 spesies per tahun, terhitung hilangnya setengah dari populasi satwa liar di dunia. Maka dari itu, kita perlu melestarikan satwa liar. Kenapa kita perlu melestarikan satwa liar? Karena dengan melestarikan satwa liar, kita dapat memastikan bahwa generasi satwa liar selanjutnya dapat menikmati alam dan spesies luar biasa yang hidup di dalamnya. Untuk melindungi satwa liar, penting untuk memahami bagaimana spesies berinteraksi dalam ekosistem mereka, dan bagaimana mereka dipengaruhi oleh pengaruh lingkungan dan manusia. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Pasal 1 Angka 2. Pengertian konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dengan pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaan dan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman nilainya. Dengan semakin tingginya angka kepunahan satwa liar, tentu tidak terjadi dengan sendirinya. Ada beberapa penyebab terjadinya kepunahan satwa liar, yaitu 1. Hilangnya habitat, yang kedua, eksploitasi alam, yang ketiga, polusi. Di bawah ini merupakan upaya pencegahan terjadinya konservasi satwa liar. Yang pertama, memberikan edukasi dan sosialisasi. Yang kedua, mendukung upaya pelestarian lingkungan. Yang ketiga, membuat penangkaran. Yang keempat, membuat papan larangan. Yang kelima, melaporkan orang yang berburu satwa liar. Yang keenam, menghindari transaksi binatang langka. Di samping itu ada juga manfaat dari konservasi satwa liar, yaitu manfaat estetika, melestarikan warisan dan budaya, mendukung daya tarik wisata, pendidikan dan pembelajaran, melindungi stabilitas dan keseimbangan ekologi. Berikut ini adalah cara untuk melindungi satwa liar supaya tidak cepat punah. Yang pertama, mendirikan cagar alam dan suaka marga satwa untuk melindungi hewan. Yang kedua, membudidayakan hewan. Yang ketiga, mengganti bahan-bahan dari hewan dengan bahan sintetis. Contohnya kayak misalkan kita biasa dari bahan-bahan bulu hewan gitu, kita ganti ke bulu-bulu yang sintetis gitu sih. Kesimpulannya yaitu dari masalah kepunahan satwa liar di atas dapat disimpulkan bahwa kita sebagai makhluk hidup harus saling melindungi. Jika satwa liar terus mengalami jumlah kenaikan kepunahan, akan berpengaruh pada generasi yang akan datang. Mereka tidak akan bisa melihat keanekaragaman satwa liar yang ada. Sarannya yaitu, dikarenakan angka kepunahan satwa liar yang semakin tinggi, kita sebagai makhluk hidup tentu perlu memikirkan cara untuk melindungi satwa-satwa liar tersebut dari kepunahan. Contohnya seperti dengan yang tadi sudah dijelaskan, mendirikan cagar alam. Cagar alam adalah salah satu cara yang tepat untuk melindungi satwa liar agar terhindar dari kepunahan. Contoh cagar alam yang ada di Indonesia itu cagar alam Nusa Kambangan Barat dan Nusa Kambangan Timur yang ada di Jawa Tengah. Mungkin sekian itu aja dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.